Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabila dengan NIM 22002247. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yaitu Manajemen Berbasis Sekolah, yang mana bab satunya yaitu konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Perubahan dalam manajemen pendidikan disebabkan oleh lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik. Otonomi daerah telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama menuju pola baru. Manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Kebijakan ini diterapkan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu adalah perubahan dalam manajemen pendidikan. Di dalam MPMBS disebutkan bahwa terdapat beberapa dimensi perubahan pola manajemen pendidikan dari pola lama menuju pola baru manajemen pendidikan. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pola lama dengan pola baru manajemen pendidikan. Pada pola lama manajemen pendidikan, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif, merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sementara itu, pada pola baru manajemen pendidikan sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya. Pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipatif masyarakat makin besar. Sekolah lebih luas dalam mengelola lembaganya. Pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi. Pengelolaan sekolah lebih desentralistik. Perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur dari luar sekolah. Regulasi pendidikan lebih sederhana. Peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari risiko menjadi mengolah risiko. Penggunaan uang lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan. Lebih mengutamakan teamwork, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Menurut Subakir dan Sapari tahun 2001, tujuan utama penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri. Sedangkan menurut Mulyasa tahun 2006, tujuan manajemen berbasis sekolah yaitu yang pertama peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Yang kedua itu peningkatan mutu, antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Selanjutnya peningkatan pemerataan, antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pelaksanaan MBS di sekolah bermanfaat untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keleluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2000, selanjutnya pelaksanaan MBS di sekolah bermanfaat untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keleluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Menurut Depdiknas tahun 2000, manfaat manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
Yang kedua itu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga itu sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang keempat itu sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya bab kedua itu manajemen kurikulum. Untuk memahami arti dari manajemen kurikulum dan pembelajaran, sebaiknya kita uraikan dulu makna dari masing-masing kata, yakni manajemen dan kurikulum. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi, dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan dengan efektif. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen adalah melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi yang diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Menurut Sergio Vanni dan kawan-kawan yang terdapat dalam buku Ibrahim Bafadal mengatakan bahwa manajemen sebagai process of working with and through others to accomplish organizational goals. Manajemen sebagai proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi. Ruang lingkup manajemen kurikulum harus diberi batasan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan kurikulum itu? Kurikulum itu sendiri dapat dipahami dengan arti sempit dan arti luas. Kurikulum dalam arti sempit adalah jadwal pelajaran, sedangkan dalam arti luas adalah semua pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan kependidikan KTSP dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Bab selanjutnya itu ada manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6, yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Bab selanjutnya itu manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan atau murid adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien melalui dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Nantinya akan diketahui output dari lembaga tersebut sudah baik atau belum dari manajemen kesiswaan tersebut.
Selanjutnya itu bab yang terakhir ada manajemen keuangan RKS dan RKAS. Menurut Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan, setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan termasuk SMP harus menyusun rencana kerja sekolah RKS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. RKS adalah suatu dokumen yang memuat rencana program pengembangan sekolah 4 tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki menuju sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. RKS berisi rangkaian rencana berbagai upaya sekolah dan pihak lain yang terkait untuk mengatasi berbagai persoalan sekolah yang ada saat ini menuju terpenuhinya SNP. RKS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengetahui kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya